Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabat milenial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah telah membuktikan Indonesia yang dijajah 3,5 abad lamanya bisa merdeka atas jiwa patriotisme bangsa yang menggelora. Ulama berjuang dengan jamaahnya, kiai berjuang bersama santrinya, santri berjuang dengan bambu runcingnya, bahu-membahu bersama tentara, berjuang dengan senjata seadanya. Merdeka bukanlah hadiah dari Jepang dan Belanda. Merdeka adalah jihad untuk kebangkitan Indonesia. Dari sejarah kemerdekaan, kita dapat mengetahui bahwa penyokong terbaik suatu bangsa ialah para pemuda. Karena kunci keberhasilan dan kesuksesan suatu negara adalah para pemudanya. Jika pemudanya baik, maka negaranya pun akan baik. Sosok pemuda memiliki semangat yang tidak akan luntur dan keberanian yang tak terukur. Betul apa betul? Sebagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Namun sangat disayangkan, kemerdekaan yang sudah kita raih dengan jerih payah, para pahlawan dan para pemuda, kini malah melahirkan dekadensi moral di tengah-tengah masyarakat, khususnya para pemuda Islam. Tawuran antar sesama, ketidakjujuran yang merajalela, hilangnya akhlak mulia, lalai terhadap Tuhan dan ibadahnya, sehingga hilangnya rasa patriotisme dalam berbangsa dan bernegara. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, pemuda saat ini sangat membutuhkan role model, sangat membutuhkan teladan untuk menjadikan Indonesia yang emas, Indonesia emas 2045. Bagaimana caranya? Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Dan kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan kami tambahkan petunjuk kepadanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu memberikan kemudahan terhadap pembenaran hukum Islam, jalan yang lurus kepada para pemuda. Sebagaimana cerita Ashabul Kahfi yang harus kita tahu. Yang pertama adalah keteguhan keimanan para pemuda Ashabul Kahfi, yaitu mereka meninggalkan kenikmatan, mereka meninggalkan tempat tinggalnya dan memilih berpindah ke gua untuk
menjaga keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah cerminan akhlak mereka. Mereka memiliki akhlak yang tawadu karena mereka mengetahui sesungguhnya pertolongan Allah tidak akan datang kepada mereka kecuali dengan berdoa, dengan memohon segala kekuatan Allah untuk mereka. Yang ketiga adalah keberanian terhadap pembenaran hukum Allah. Pada saat itu generasi tua, orang-orang kafir lebih memilih agama yang batil, agama yang menyesatkan mereka. Sedangkan pemuda Ashabul Kahfi lebih memilih ajaran yang lurus, yaitu kebenarannya terhadap syariat Islam. Masya Allah. Sudah seharusnya generasi milenial saat ini yang ingin membangun Indonesia Emas 2045 harus meneladani sikap mereka. Generasi milenial harus berpegang teguh terhadap Al-Quran, karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Islam. Mereka dapat menjalankan, dapat melanjutkan estafet perjuangan bangsa jika di dalam hatinya terdapat iman dan pembenaran terhadap Al-Quran. Sebagaimana sejarah membuktikan, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pemuda berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk berdakwah menjalankan agama Islam di seluruh dunia. Contoh adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau pada usia muda sudah menjadi pemimpin pasukan perang dan merebut kota Konstantinopel. Adapun Sultan legendaris Salaluddin Al-Ayyubi, berkat keberanian dan keimanannya, beliau dapat mengalahkan pasukan tentara salib dan mengambil alih kembali Baitul Maqdis. Masya Allah. Itu semua tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keinginannya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda bangsa harus bisa menjalankan peran kita sebagai seorang warga negara. Peran seorang pemuda sangat dibutuhkan saat ini, di era disrupsi saat ini, karena pemuda merupakan penyongsong terbaik di masa depan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah pemuda harus bisa menjadi agent of change, yaitu pembangun perubahan. Yang kedua adalah agent of development, yaitu penerus suatu bangsa. Pembangunan bangsa dapat dilihat dari seorang pemudanya, apakah dia menjalankan yang baik atau dia menjalankan yang buruk. Yang ketiga adalah agent of modernization, yaitu seorang pemuda harus mampu menganalisis perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah membangun pendidikan yang baik dan layak, sehingga menciptakan generasi-generasi yang berilmu dan berakhlak, serta memiliki semangat jihad yang tinggi. Oleh karena itu, jika kita ingin melakukan tugas itu dengan baik dan terstruktur, maka kita harus mempunyai kemauan yang tinggi, dan yang paling utama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan untuk melanjutkan estafet perjuangan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku.
Sekian yang dapat Sarah sampaikan. Kurang dan lebihnya Sarah mohon maaf. Kepada Allah Sarah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in a